Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ceris. Selamat datang di Ceris Room. Nah teman-teman, ayo kita lanjut baca buku filosofi teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manampiring, ilustrasi oleh Levina Lesmana. Ini merupakan buku mega bestseller dan langsung aja kita baca bab 7 part 4 dari 4 part. Wawancara dengan Chania Cita Irlani, editor GeoLife dan GeoTimes. Selalu menyimulasi the worst case. Saya mengenal Chania awalnya dari media sosial. Kehadirannya di media sosial tidak lepas dari perdebatan yang ditimbulkannya, baik dari cuitan di Twitter, unggahan atau postingan di Facebook, dan vlognya. Karena memang hobi Chania adalah menyatakan opini secara apa adanya, yang sering tidak sejalan dengan pemahaman banyak orang. Namun, bukan ini alasan utama saya memutuskan mewawancara Chania. Saya justru tertarik menyaksikan bagaimana dia bersikap menghadapi sebuah banyak cercaan, bullying, bahkan sebagian sudah masuk kategori ancaman. Chania bersikap tenang dan chill banget, karena sikapnya ini mengingatkan saya kepada banyak prinsip stoicisme. Saya tertarik untuk ngobrol dengannya. Berikut kutipannya. Bagaimana awalnya bertemu dengan stoicisme? Grup lain, di mana saya berada sering membahas hal-hal yang tidak mainstream. Waktu itu ada yang membahas spirituality. Kami biasanya berkutat pada filsafat-filsafat yang memuaskan kognitif seperti Marxisme, dialektika, Renaissance. Kemudian suatu saat kami membahas apakah ada yang hilang jika tidak ada spirituality. Kami membahas alternatif atau spiritualitas selain divinity atau ketuhanan, dan mungkin salah satu alternatif itu datang dari filsafat. Maka muncullah diskusi tentang stoicisme itu. Kami memang tidak membahas sangat dalam, tetapi saya jadi penasaran. Kemudian search di Google dan saya menangkapnya sebagai filsafat self-control, menaklukkan diri sendiri. Itu yang saya tangkap. Diskusi tentang bagaimana jika filsafat membahas sisi emosional manusia, bukan kognitif. Ini melengkapi topik liberalisme, karena kita memberikan kebebasan pada individu. Individu itu harus bisa mengelola dirinya di dalam kebebasan itu. Dan stoicisme memberikan cara untuk menaklukkan diri lu sendiri dalam kehidupan antar manusia. Adakah prinsip stoicisme yang suka diterapkan? Ada adagium atau peribahasa. 10% masalah dalam hidup kita adalah masalah itu sendiri. 90% adalah how we react to the problem. Dan jika 90% dari masalah hidup adalah reaksi kita sendiri, kitalah yang harusnya belajar bagaimana bereaksi pada masalah itu. Dan stoicisme memberikan cara bagaimana kita bereaksi dengan inner calm. Dan ekspresinya tidak perlu dengan murka, marah-marah, serta lebih fokus pada mencari solusi. Kamu juga aktif di media sosial dengan segala konsekuensinya. Bisa cerita pengalaman dalam bermedia sosial seperti menghadapi hater dan lain-lain? Saya suka menyimulasi dalam kepala saya sendiri. Apa the worst case kalau saya mengambil pilihan tertentu? Misalnya, bagaimana kalau saya menjadi jurnalis dan saya penulis sesuatu yang keras? Apa sih worst case that could happen? Pada saat masuk media sosial, saya juga menyimulasi hal yang pasti terjadi di sosial media. Bullying, walau sejak di SMP saya sudah biasa menghadapi bullying. Akan tetapi, bullying di sosial media kan beda banget dari masa SMP. Kemudian membayangkan kalau saya dibully berdasarkan pemikiran. Itu bisa sangat berbeda dengan jika dibully for no reason, seperti saat di SMP, di mana banyak orang yang dibully. Kalau kita memberi sebuah pernyataan yang keras, yang challenge the norm of society, mungkin kita akan menerima bullying yang jauh lebih parah dari itu. Terus saja membayangkan apa yang saya lakukan jika ada di situasi itu. Saya selalu simulasi the worst case sebelum memilih sesuatu. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa saya bisa react in the right manner, bersikap dengan cara yang benar. Jadi, saya memutuskan untuk latihan dengan membaca bullying yang diterima orang-orang lain. Saya mencari akun-akun yang sering dibully orang, seperti Fadli John atau Mulan Jamila. Saya baca aja bullying orang kepada mereka. Mau tahu bullying bisa sampai sejauh mana sih? Akun Mulan Jamila yang dibully, anaknya sampai disumpahin cacat. Saya baca dan renungkan kata-kata itu, supaya saya nggak shock kalau nanti membaca itu semua terhadap saya.
Pada akhirnya, serangan terhadap saya itu benar-benar terjadi. Dan percis seperti yang saya bayangkan. Saya dipanggil cewek paling tolol se-Indonesia. Lu kaum sodomi, perek, gak punya agama ya? Dan lain-lain. Ini semua udah saya expect. Jadi saya sudah prepare kondisi emosional jauh sebelum itu semua kejadian. Jadi, gimana reaksi Chania saat akhirnya benar-benar ada yang membuli? Karena saya selalu in calm state, kondisi tenang, saat membaca bullying, saya bisa berasumsi bahwa mungkin orang-orang ini tidak sungguh-sungguh bermaksud apa yang mereka katakan. Mungkin aja kesempatan untuk dialog. Untuk beberapa kasus, saya akan mencoba mengobrol dengan mereka yang membuli saya. Saya minta maaf dulu kalau ada kesalahpahaman. Dan sebagian dari mereka ternyata membalas dengan bahasa yang jauh lebih halus dari pertama kali menyapa saya. Akhirnya, soal bullying, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut. Kalau kita tetap menjadi objek, mereka akan semakin ganas. Dalam bullying, ketika orang memaki-maki lu, mereka tidak melihat lu sebagai orang, tetapi sebagai objek aja untuk dimaki-maki. Akan tetapi, saat lu memberi respon balik, mereka melihat lu sebagai subjek, dan mereka akan mengubah sikapnya karena mereka akan kaget. Kayak lu lagi ngata-ngatain gelas, tiba-tiba gelas ini ngomong balik. Pasti lu shock dulu kan awalnya, karenanya saya sesekali membangun dialog itu agar orang-orang ini ke depannya bisa mengurangi cara merespon sesuatu dengan cara bully seperti ini. Saya berharap dengan berdialog saya bisa memberikan saran kalau melihat orang yang berbeda opini tidak merespon dengan cara bully ini. The dialogue works. 8 dari 10 orang yang saya ajak ngobrol berubah sikapnya. Bukan hanya sikapnya terhadap saya, tetapi terhadap isu yang sedang dibahas. Conversation matters. Inilah pentingnya lo calm in the first place. Ketika lo menerima hujatan, lo tenang dulu. Karena kalau lo-nya juga murka, tidak akan mungkin terjadi dialog. Yang dilakukan orang-orang umumnya langsung blokir, langsung delete. Ini denial. Don't do anything that does not contribute positively. Memblokir itu contribute negatively. Opportunity cost dari blokir itu besar. Lo membuang kesempatan untuk orang ini menjadi positif di media sosial. Dengan blokir atau delete, lo mendeny, menyangkal orang. Orangnya tetap ada, bagaikan mobil lo ditabrak, mobilnya nggak dibawa ke bengkel, tapi lo tinggal aja di jalan, terus lo pulang. Lo emang nggak lihat lagi mobil itu, tetapi mobil itu masih ada di jalan, masih rusak. Sekali lagi, saya bisa calm karena saya sudah menyimulasi dulu the worst case, untuk memastikan mental kita siap untuk apapun. Masalahnya, saya lihat teman-teman yang seumuran saya, mereka selalu berharap pada best case. Ini positive thinking in the wrong way, karena lo akan shock banget saat worst case terjadi. Sejak kapan kebiasaan menyiapkan skenario terburuk di atas mulai terbentuk? Mungkin karena hidup saya sekeras itu. Saya lahir di keluarga yang berbeda. Suatu hari, orang tua saya berpisah saat gue masih kelas 1 SD. Kami anak-anak tinggal bersama nyokap dan nyokap tidak punya bekal apapun untuk bisa mempertahankan gaya hidup yang sama. Jadi, secara keuangan drop banget. Keadaannya berbalik 180 derajat. Yang dilakukan nyokap tidak memanjakan saya atau membuat anak-anaknya denial. Nyokap saya nggak kayak gitu. Dia malah memberitahu bahwa kami jatuh miskin, mamah cerai, jadi aku harus menjaga adik. Nyokap nggak pernah memperlunak masalah. Jadi, saya nggak pernah merasakan denial atau menyangkal keadaan. Kalau ada masalah, ya hadapi langsung sejak kecil. Nah, itu baru soal kemiskinan. Selain kemiskinan, ada hal-hal yang muncul dari kemiskinan itu. Karena lu miskin, lu harus menghadapi persaingan yang lebih berat. Di sekolah misalnya, ketika semua anak punya gadget, saya nggak punya apa-apa. Semua orang gampang mencari informasi. Tetapi saya harus ke warnet dan menghitung saya punya uang berapa. Jadi saya harus efisien memakai internet. Saya ranking 1 dari SD sampai SMA karena nyokap selalu bilang, kamu itu udah jelek, miskin pula. Kalau kamu nggak pinter, kamu nggak akan jadi apa-apa. Waktu di SMP saya dibully tanpa alasan jelas. Saya dibenci angkatan dan senior. Waktu kelas 3 SMP, saya dicegat di depan pagar sekolah. Apa yang saya lakukan? Saya harus cari jalan lain. Saya memanjat tembok samping dan pulang lewat samping. Saya nggak pernah menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran pada masalah. Saya selalu langsung cari solusi.
Suatu hari, saya dibully dengan cara tas saya dimasukin sampah saat sedang tidak di kelas. Besoknya, saya ke kantin sambil membawa tas saya. Gak harus semua masalah lo pikirin. Banyak orang put too much energy on the problem. Harusnya, lu put energy to the solution. Kalau saya gusar, marah-marah dibully, nangis-nangis ke orang tua, itu semua tidak memecahkan masalah. Ada faktor orang tua. Nyokap kalau ngelihat saya nangis waktu kecil, dia akan marah banget. Ngapain nangis? Nangis itu tidak menyelesaikan masalah. Ada benarnya kalimat itu. Beliau menuntut untuk tidak melakukan sesuatu jika itu tidak berkontribusi pada solusi masalah. Itu memang ekstrim, tetapi poin yang mau saya angkat adalah bagaimana nyokap gue sangat fokus pada solusi. Hal ini tertanam sangat dalam pikiran saya. Kembali ke media sosial. Apa sih kesalahan anak-anak muda dalam menggunakan media sosial menurut Chania? Mungkin comparing, membanding-bandingkan kali ya. Saya pernah baca artikel mengenai Instagram bisa berpengaruh pada depresi yang sedang banyak terjadi di antara anak muda. Mungkin karena Instagram dipengaruhi para selebgram yang memamerkan tentang hidup mereka. Ada yang pamer traveling, ada yang pamer baju mahal, ada yang pamer pacar gantengnya, kulit putihnya, dan lain-lain. Saya lihat anak-anak muda ini take it too seriously. Mereka kekurangan inspirasi untuk memikirkan diri mereka sendiri. What kind of person I want to be? What kind of myself that I aspire to be? Anak-anak muda ini kekurangan inspirasi untuk berdiri di kaki mereka sendiri dan menjadi diri mereka sendiri, bukan mengcopy orang lain. Instagram ini menjadi tempat di mana mereka makin kehabisan inspirasi karena kerjaan mereka hanya ngeliatin akun-akun ini. Dan mereka menghabiskan terlalu banyak energi di sini. Kemudian mereka marah karena kehidupan mereka tidak seindah itu. Terus kemarahan itu dialihkan ke tempat lain, membuli akun-akun seleb saat mereka melakukan kesalahan. Anak-anak muda ini seperti spirituali, atau buku-buku atau filosofi yang memberi mereka inspirasi bahwa mereka tidak perlu seperti itu. Bagaimana mereka bereaksi terhadap orang-orang yang kehidupannya lebih baik dari mereka. Bahwa tidak perlu menunggu-nunggu seleb melakukan kesalahan untuk memaki-maki mereka di sosial media. Saya bingung sih, kalian ini dibesarkan di mana sih? Gaul sama siapa sampai jadi kayak gini? Lu tuh anak muda dengan segudang kemungkinan menjadi lebih besar. Kenapa lo harus turun ke level ini? Menyimpan kemarahan dan marah-marah, artinya level lo jadi di bawah orang yang lo marah-marahin. Bisa nggak saya simpulkan kalau kita sudah cukup sibuk untuk merenungkan diri sendiri? Kita mau jadi apa, kita tidak akan punya waktu untuk mengomentari para seleb media sosial. Balik ke dikotomi kendali ya, harusnya lo fokus pada hal-hal yang bisa lo kendalikan saja. Saya suka bingung, kenapa sih semua orang jadi begitu marah pada orang lain? Gak ada alasan sama sekali. Beberapa kali baju mahal saya rusak di laundry. Apakah terus saya memaki-maki dasar laundry laknat? Gak ada alasan sama sekali untuk marah. Saya punya teman di media sosial yang harus banget marah ke semua orang. Mau saya unfriend gak enak, jadi saya mute aja. Buat apa sih segala kata-kata kasar itu? Anak-anak muda butuh lebih banyak bacaan atau filosofi untuk membantu mereka menggunakan media sosial ini dengan lebih tenang. Gak perlu dikit-dikit murka. Dan saya yakin ini awalnya iri hati atau dengki, yang kemudian berubah menjadi kemarahan. Lo akan mencari-cari kesalahan dari rambut baru seleb yang gak cocok lah, apa sajalah. Orang sekarang merasa inferior karena gempuran sosial media. Menyadari kalau mereka nothing, hanya remehan rempeyek, gak tahu mau ngapain selain marah pada semuanya. Makanya, be better, be proud of yourself. Charnia Irlani, bisa diikuti di Twitter @citairlani. Facebook, dan YouTube channel Geolife ID. Intisari wawancara dengan Chania. Stoicisme adalah aliran filsafat yang lebih mementingkan pengendalian emosi. Bukan sekedar topik intelek untuk diperbincangkan saja. 10% masalah dalam hidup adalah masalah itu sendiri. 90%-nya adalah bagian kita merespon masalah itu. Menyimulasi kemungkinan terburuk dari setiap tindakan membantu kita mengantisipasinya, termasuk di media sosial. Online bullying bisa dihadapi dengan tenang, bahkan bisa menjadi kesempatan dialog positif untuk membangun. Anak muda terlalu banyak membandingkan diri dengan hidup orang lain yang tampak sempurna di media sosial.
Ini bisa menyebabkan kekecewaan pada hidup sendiri yang berlanjut dengan rasa marah. Nah teman-teman, kelar bab 7 sampai ketemu di bab 8 menghadapi kesusahan dan musibah. Gak sabar ya? Ya sudah, langsung aja klik bab 8. See you!